Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat tahun baru bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan bertemu dalam pelajaran Sekolah Sabat yang baru. Di sepanjang triwulan ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat dengan tema besar mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Namun khusus pada pelajaran pertama ini, kita akan mempelajari dengan judul bagian dari keluarga Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan memulaikan pelajaran Sekolah Sabat kita, saya undang untuk kita tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, kami sungguh berterima kasih, bersyukur untuk kesempatan kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Curahkanlah kuasa Roh Kudus Tuhan untuk masing-masing kami. Dimampukanlah kami untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian dari keluarga Allah. Pelajaran pertama di triwulan yang pertama di tahun 2023. Ayat inti terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga dirancang untuk melayani Allah. Rencana Bapa yang semula adalah untuk menciptakan sebuah keluarga besar di bumi yang akan menjadi bagian dari keluarga surgawi. Efesus 3 ayat 10 sampai dengan 15. Namun karena dosa, Allah mengutus anaknya yang terkasih untuk menyelamatkan setiap anggota keluarga. Dan sekarang Allah mengutus mereka ditebus dan direhabilitasi oleh anugerahnya untuk bekerja dalam namanya. Dengan pemberian yang Dia telah limpahkan atas mereka, para pekerja ini akan menjadi suatu berkat dalam gereja dan dalam dunia sampai pekerjaannya di dalam kita dan melalui kita diselesaikan. Filipi 1 ayat 6. Dan kita kembali ke rumah Bapa sebagai sebuah keluarga. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita pelajari secara lengkap. Di pelajaran hari Minggu dengan judul kita adalah bagian dari keluarga Allah. Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 15. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Kemudian Yesus mengajarkan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Matius 6 ayat 9. Di sini Yesus mengatakan kepada kita untuk memanggil Bapanya dengan sebutan Bapa kami di surga. Karena kita memiliki Bapa yang sama dengan Yesus, Dia adalah saudara kita. Dan kita semua adalah saudara dan saudari di dalam Tuhan. Yesus menjadi anggota keluarga di dunia sehingga kita dapat menjadi anggota-anggota keluarga surgawi. Ellen G. White menuliskan dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 493 demikian. Keluarga di sorga dan keluarga di bumi satu adanya. Kitab suci tidak hanya mengajarkan bahwa Allah itu ada, tetapi Dia mengasihi kita dan berhubungan dengan kita dalam cara yang penuh kasih. Sehingga gambaran mengenai keluarga sering digunakan dalam kitab suci untuk menggambarkan hubungan itu. Apapun yang digunakan, istilah umatku, Keluaran 3 ayat 10, atau anak-anak Allah, Galatia 3 ayat 26, atau Bapa kita. Namun, poinnya tetaplah sama, yaitu Allah mengasihi kita sebagaimana anggota keluarga seharusnya mengasihi satu sama lain. Rencana Bapa dari semula adalah untuk menciptakan sebuah keluarga besar di bumi yang akan menjadi bagian dari keluarga surgawi. Efesus 3 ayat 10 sampai dengan 15. Di pelajaran hari Senin dengan judul Allah adalah pemilik segala sesuatu. Tuhan
tidak mengizinkan Daud mewujudkan keinginannya untuk membangun rumah bagi Allah karena ia adalah seorang prajurit yang telah banyak menumpahkan darah. Tetapi anaknya lah yang akan membangun rumah bagi Allah. 1 Tawarik 17 ayat 1 sampai dengan 12. Namun Tuhan mengizinkan Daud untuk menggambar rencana dan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk bangunan itu. Selanjutnya, Daud menghabiskan sisa kehidupannya mengumpulkan dalam jumlah besar batu yang dipahat, kayu aras, besi, emas, perak, dan kuningan. 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Manakala semua bahan bangunan telah disediakan dan dikumpulkan di tempat pembangunan, Daud memanggil seluruh pemimpin Israel berkumpul untuk upacara pujian dan ucapan syukur. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai dengan 19. Inti dari doa Daud adalah, "Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai dengan 14. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus selalu hidup dengan kesadaran bahwa Allah pemilik semua yang ada? Dan mengapa kita harus memuji dan berterima kasih kepadanya atas semua kebaikannya untuk kita? Pertama, karena Allah pada mulanya yang menjadikan segala sesuatu. Dia adalah pemilik yang sesungguhnya untuk segala hal yang ada, termasuk apa saja yang kita miliki. Tidak peduli seberapa keras dan rajin dan jujur kita telah bekerja untuk mendapatkannya. Allah adalah pemilik segala sesuatu. Yang kedua, jika bukan karena Allah dan kasih karunia-Nya, kita tidak akan memiliki apa-apa. Kita tidak akan menjadi siapa-siapa. Bahkan kita tidak akan ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip yang dipegang Daud haruslah juga menjadi pegangan kita. Sebab, siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Daud mengekspresikan bahwa ia benar-benar tidak dapat mengambil kredit untuk semua bahan-bahan khusus yang telah dikumpulkan untuk pembangunan bait suci yang melimpah itu. Ini semua disadarinya sebagai milik Tuhan dan mereka hanya mengembalikan barang kepunyaan Tuhan. Mazmur 50 ayat 10 sampai dengan 12, Mazmur 24 ayat 1, Hagai 2 ayat yang ke-8. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Sumber Daya Tersedia Bagi Keluarga Allah. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Karunia terbesar Allah bagi anak-anaknya adalah Yesus Kristus yang membawa kepada kita damai, pengampunan, kasih karunia untuk kehidupan sehari-hari dan pertumbuhan rohani dan pengharapan kehidupan kekal. Keselamatan adalah karunia mendasar. Karena tanpa karunia ini, apalagi yang dapat kita peroleh dari Allah yang benar-benar penting? Apa saja yang mungkin kita miliki di dunia ini, suatu hari nanti kita pasti mati dan pergi. Dan akankah semua orang akan mengingat kita? Dan apapun hal baik yang kita lakukan akan dilupakan juga. Maka yang pertama dan terutama, kita harus selalu menjaga karunia Injil itu, yaitu Kristus dan Dia yang disalibkan. 1 Korintus 2 ayat 2. Semua ini harus menjadi pusat pemikiran kita. Yesus adalah juru selamat kita.
Dalam tulisan Khotbah di atas Bukit halaman 110, Ellen G. White mengatakan, jika engkau telah menyangkal dirimu dan menyerahkannya kepada Kristus, engkau adalah anggota keluarga Allah. Dan segala sesuatu yang ada di dalam rumah Bapa adalah untukmu. Seluruh perbendaharaan Allah terbuka bagimu, baik yang ada di dunia sekarang maupun yang ada di dunia yang akan datang. Pelayanan para malaikat, karunia Roh Kudus, upaya para pelayannya, semuanya bagimu. Dunia dengan segala yang ada di dalamnya adalah untukmu, sejauh itu menjadi kebaikanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apa yang harus kita pahami dari semua persediaan Allah untuk kebutuhan kita sehari-hari? Mazmur 23 ayat 1, Mazmur 37 ayat 25, Filipi 4 ayat 19. Yang pertama, Allah yang di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, adalah Allah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Telah memberikan kepada kita eksistensi, janji keselamatan, berkat-berkat materi, dan karunia-karunia rohani, agar kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, apa saja kepemilikan materi yang kita punya, apa saja karunia atau talenta yang telah diberikan kepada kita sebagai berkat, sesungguhnya kita berutang dalam segala hal kepada Sang Pemberi dalam hal kita menggunakan karunia-karunia tersebut. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Tanggung Jawab Anggota Keluarga Allah, kita bersyukur menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita telah menikmati berkat-berkat rohani dan jasmani, termasuk berbagai karunia yang Allah berikan kepada kita. Apakah yang menjadi respon kita terhadap segala kemurahan Allah kepada kita? Yang pertama, kita menyatakan totalitas seluruh hidup kita dalam kasih kita kepada Bapa yang Maha Pengasih tersebut. Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu? Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kita menyatakan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama kita oleh menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Menurut perintah Tuhan atau hukum-hukum Tuhan bukanlah legalisme. Itu adalah ungkapan kasih kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan bahwa mereka yang mendengar dan melakukan firman Allah adalah sama dengan seorang yang membangun rumahnya di atas batu yang kokoh. Mereka yang mendengar tetapi tidak menurut sama dengan seseorang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir dengan hasil akhir bencana. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 27. Keduanya mendengar firman yang sama. Yang satu menurut, yang satu tidak. Hasil akhirnya membuat perbedaan. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Harta di Sorga, Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran apakah yang Yesus sedang tekankan
melalui ungkapan pada ayat-ayat tersebut. Pertama, kitab suci tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa adalah salah menjadi kaya atau mengumpulkan kekayaan. Tetapi dalam ayat-ayat ini, Yesus mengamarkan kita untuk menjaga semuanya itu dalam sudut pandang yang benar. Yang kedua, dunia kita ini adalah tempat yang tidak stabil. Peperangan, kejahatan, kekerasan, bencana-bencana alam, apa saja dapat terjadi dengan cepat dan mengambil semua yang sudah kita upayakan dan bahkan mungkin yang telah kita dapatkan dengan jujur dan setia. Dan yang ketiga, dalam sekejap, kematian dapat terjadi kepada siapa saja. Dan semua hal ini menjadi sia-sia bagi kita jika kita begitu terikat dan terfokus kepada harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Gantinya kepada Tuhan yang memberikannya dan Tuhan sumber kehidupan kita. Jangan kehilangan fokus. Apa artinya menyimpan harta di surga? Itu berarti menjadikan Allah dan pekerjaannya pertama dan terutama dalam kehidupan Anda, daripada menjadikan uang yang pertama dan yang terutama. Itu juga berarti menggunakan apa yang kita miliki untuk pekerjaan Allah dan untuk mengembangkan kerajaannya, untuk bekerja bagi orang lain dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah arti menyimpan harta di sorga. Sebagai contoh adalah Abraham. Ketika Allah memanggil Abram, dia berencana untuk menggunakan Abram dan keluarganya untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa di bumi. Allah berkata kepada Abram yang disebut sebagai sahabat Allah, Yakobus 2 ayat 23, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Kejadian 12 ayat 2 sampai dengan 3. Kita memiliki tantangan yang sama yang diberikan kepada kita, sama seperti yang dipaparkan kepada Abraham. Galatia 3 ayat 9. Jadi, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ellen G. White dalam buku Membina Kehidupan Abadi, halaman 270 mengatakan, uang besar nilainya itu dapat mendatangkan kebajikan yang besar. Dalam tangan anak-anak Allah, uang berarti makanan bagi orang yang lapar, minuman bagi orang yang dahaga, dan pakaian bagi orang telanjang. Itu merupakan pertahanan bagi orang yang tertindas dan untuk menolong orang sakit. Tetapi uang tidak lebih bernilai daripada pasir kecuali kalau digunakan untuk memenuhi keperluan hidup yang mendatangkan berkat atas orang lain dan memajukan pekerjaan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan akan kutipan dari Ellen G. White ini. Sangat luar biasa. Uang harus menjadi berkat bagi orang lain dan untuk pekerjaan Kristus. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat ini, yang pertama, Allah mengasihi kita sebagaimana anggota keluarga seharusnya mengasihi satu sama lain. Yang kedua, Allah adalah pemilik yang sesungguhnya untuk segala hal yang ada, termasuk apa saja yang kita miliki. Tidak peduli seberapa keras dan rajin dan jujur kita telah bekerja untuk mendapatkannya. Yang ketiga, karunia terbesar Allah bagi anak-anaknya adalah Yesus Kristus yang membawa kepada kita damai, pengampunan, kasih karunia untuk kehidupan sehari-hari, pertumbuhan rohani, dan pengharapan kehidupan kekal. Yang keempat, kita menyatakan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama kita oleh menuruti perintah-perintahnya. Yang kelima,
uang tidak lebih bernilai daripada pasir, kecuali kalau digunakan untuk memenuhi keperluan hidup yang mendatangkan berkat atas orang lain dan memajukan pekerjaan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran pertama yang bisa saya sampaikan untuk kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih, kami mengundang agar kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Curahkanlah untuk kami, agar kami mampu mengerti, memahami, dan mempraktekkan semua ajaran firman Tuhan ini. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap dukungan, doa, support dari pelajaran Sekolah Sabat ini. Mari kita terus belajar dan selama Sabat, Tuhan memberkati kita.